Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Galpa Hafiz dengan NPM 237051023. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai uap dari responsi AI, ujian akhir praktikum. Oke, di sini saya tuh mendapatkan tema kedua. Karena saya akhiran NPM-nya 3, jadi saya mendapatkan tema kedua yaitu sistem puskesmas, yang dimana kita menggunakan fuzzy logic dan juga sistem pakar. Oke, di sini mungkin bisa langsung dilihat di bagian kodenya. Oke, di sini sebelum kita mulai, karena kita menggunakan fuzzy logic, jadi kita tuh harus install ini dulu, install pip install nanti skip fuzzy logic fuzzy matplotlib itu. Jadi kita harus downloadin dulu untuk kita tuh bisa menggunakan library dari fuzzy-nya. Nah, udah diinstal. Terus kita importkan dulu yang dibutuhkan seperti import NumPy, import skfuzzy. Skfuzzy ini yang tadi kita sudah download, jadi langsung kita pasang di sininya. Terus import matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik gitu. Oke, mungkin kita tadi sudah nge-run ya. Grafiknya akan jadi seperti ini setelah dikeluarkan gitu. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke variabel ya. Variabel atau bisa dibilang inisialisasi variabel input. Oke, di sini variabel input yang saya digunakan adalah keramahan, kebersihan, sama waktu tunggu. Oke, di sini variabel keramahannya itu ada intervalnya itu dari 0 sampai 10. Jadi itu penulisannya seperti 0, 11, 1. Karena kan bakal dikurang 1 gitu. Jadi 0 sampai 10, kemudian kebersihan juga 0 sampai 10. Nah, sedangkan waktu tunggu itu 0 sampai 60 karena menggunakannya menit gitu. Jadi 1 jam. Misalnya waktu tunggu yang didapatkan saat nunggu pelayanan itu berapa gitu. Kayak misalnya 10 menit, ntar kita diinputkan 10 menit gitu. Terus ini variabel outputnya. Variabel outputnya itu ada 100 ya, 0 sampai 100, yang dimana ini menunjukkan atau indeks kelayakan gitu. Seberapa layak sih? Nah, terus ada fungsi keanggotaan. Di bagian keramahan ini itu ada tidak ramah, cukup ramah, sama sangat ramah. Terus kebersihan juga ada kotor, cukup bersih, sangat bersih. Nah, di sini itu tuh ada range-nya gitu. Jadi di poin berapa sampai berapa poin itu termasuk apa? Apakah tidak ramah, apakah cukup ramah, ataukah sangat baik? Terus kemudian ada kebersihannya juga, apakah kotor, apakah cukup bersih atau sangat bersih gitu. Tergantung poin yang kita inputkan gitu. Kemudian di sini ada nih kualitas layanan juga. Nah, ini adalah akumulatifnya gitu, kayak hasil akhirnya, dimana buruk. Waktu dulu ya. Waktu ini. Waktunya itu misalnya dari 0 sampai 20 berapa. Terus 0 sampai sedang, 0 sampai lama 4 sampai 60. Jadi itu seperti ini. Itu di bagian buruknya itu ada 0 sampai berapa gitu. Kan melintasi gitu. Ya, 0 sampai 20 gitu ya. Oke. Terus kita definisikan aturan fuzzy gitu. Sebelumnya ini kualitas layanan baik, kualitas layanan sangat baik gitu. Ada di range berapa sampai berapa, sama kualitas layanan ini kualitas sangat baik, ini berapa sampai berapa, sampai 100 ya. Jadi kalau udah masuk 70 itu udah baik, kalau kualitas layanan 30 itu udah baik, kualitas layanan 0 itu 0 sampai 30 itu ya buruk lah ya.
Oke, di sini ada kita pakai aturan definisi aturan fuzzy, di mana itu ada rules gitu. Mungkin sedikit fun fact aja ya, kan saya yang mengambil mata kuliah pemrograman deklaratif, yang dimana saya melihat rules seperti ini tuh mirip gitu sama di pemrograman deklaratif. Oke, lanjut ya. Ini keramahannya ya, aturannya lah ya. Kalau misalnya keramahan, kebersihannya kotor, waktu tunggu lama, kualitas lainnya buruk. Kalau keramahannya sangat ramah, bersih sangat bersih, waktu tunggu cepat, kualitasnya sangat baik. Kalau cukup ramah, cukup bersih, sedang, baik. Kalau lama, kualitas buruk. Kalau waktu tunggu lama, pasti kualitasnya buruk gitu. Kalau keramahannya sangat ramah, kebersihan sangat bersih, kualitas sangat baik. Cukup ramah, cukup bersih, kualitas baik gitu. Udah didefinisikan gitu. Kemudian ada membuat sistem kontrol dan simulasi. Oke, sini ada kode untuk sistem kontrol dan simulasi dari rules yang sudah diberikan tadi. Ini ada peraturan-peraturan yang dimana nanti hasil-hasil dari evaluasinya ini, hasil dari inputannya itu bakal masuk kemana gitu. Oke, di sini ada sistem pakarnya. Sistem pakar itu dimana di sini mungkin sederhananya disederhanakan, atau sistem pakar juga cukup sederhana, di mana jika skornya 45 itu akan mengeluarkan kalimat layanan tergolong buruk, perlu evaluasi dan perbaikan segera. Jadi itu ada evaluasinya gitu, semacam kalimat-kalimat tambahan yang digunakan untuk penjelasan tambahan lah gitu. Layanan tergolong baik, layanan tergolong sangat baik gitu. Tergantung dari range dari skornya yang didapatkan tadi ya, yang sudah dijelaskan. Kemudian ini ada fungsi utama untuk menjalankan program. Oke, sebelumnya di sini kan kita menginputkan suatu data ya, kayak suatu range dari poin itu bagus apa jelek gitu, 0 sampai 10, 0 sampai 60 gitu. Nah, di sini value dari keramahan itu inputan value dari keramahan. Misalnya nih, kita masukin, oh ya sebelumnya ada ini dulu ya, print evaluasi layanan puskesmas untuk menampilkan ini nih, kayak judulnya gitulah, biar rapi aja. Terus kemudian di sini ada tempat buat menginputkan datanya. 10 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 60. Jadi itu kita masukkan angka gitu. Nah, jika value-nya tidak ada atau tidak ini aneh gitu, tidak tertera, maka akan menampilkan info tidak valid terhadap harap masukkan angka. Atau mungkin ada angka yang tidak dimasukkan gitu. Oke, mungkin ini kita ulang saja ya, Nah, itu bakal seperti ini dulu. Mungkin kita coba aja ya. Mungkin dia tuh nilainya 9 untuk penilaian keramahan petugas. Terus untuk kebersihan ruangan itu dia 6. Untuk waktu tunggu itu 15 menit ya. Nah, oke, di sini kualitas layanan tuh langsung tergolong baik gitu di 62 poin. Karena tadi sudah diinisialisasikan di bagian sini fungsi keanggotaan dan juga ini sistem pakarnya. 45 sampai 75 itu tergolong baik gitu. Ada agak apa tuh namanya, emot jempol yang tergolong baik. Oke, seperti itu untuk inputannya, dan juga outputnya akan menampilkan seperti ini. Di sini ada, bisa kita lihat tuh. Jadi ada di 62 tuh di sini nih, yang garis hitam ini itu adalah hasil dari kualitas layanannya. Kemudian output sesuai format yang diminta dan segala macam. Oke, ya, mungkin segitu saja penjelasan video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.